hikmah Ramadan atau ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan, karena orang yang di Ramadan menuntut ilmu itu menuju surga. Nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi oleh guru kita dengan 4 SKS ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Mustafa SPDI, wa ilaihi falyatafaddal masykura. Diri biar sarungnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Mushallah Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada tanggal 9 Ramadan, berarti sudah 8 hari lamanya kita berpuasa. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita, baik tadarus kita, puasa kita, sholat tarawih kita, dan ibadah-ibadah lainnya senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat bertangkai salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, dan insyaallah nanti di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian berbahagia, puasa itu kita umpamakan bagaikan kehidupan kita. Ketika kita berpuasa, apa aja kita pengen, terutama di siang hari, lihat es kelapa pengen. Iya, ketika berbuka depan meja kita ada kolak, teh manis, semuanya banyak. Iya betul, kepinginan kita banyak. Sama dengan orang yang hidup. Orang yang hidup itu pengen apa aja. Pengen punya mobil, motor, rumah, dan semuanya pengen. Tetapi ketika berbuka, tenggorokan kita kena air, hilang semua pengennya. Iya betul. Iya, di siang hari kita lihat orang minum es kelapa kayaknya enak banget, pengen banget. Tapi ketika beduk azan berbunyi, kita minum. Cuma banyak yang suka keliru ini. Ketika buka bacanya Allahumma lakasumtu. Ini rubah ya. Tetap doa mau makan nggak berubah. Jangan ngurangin doa. Di bulan puasa itu harusnya nambahin doa. Ini terkadang kita di bulan puasa ngurang-ngurangin doa. Ketika mau buka bacanya Allahumma lakasumtu, salah. Tetap baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita minum dan kita makan. Setelah itu baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dengan rizkimu aku buka. Minum belum, makan belum, udah baca doa duluan. Kan nggak ngepas itu. Iya, iya, belum makan, belum minum, wa ala rizki aftaru, atas rizkimu aku berbuka, kan belum diminum.
belum dimakan kok rezekinya udah. Nah itu berarti salah pasang doa. Bacanya biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita minum, kita makan, seteguk berhenti tuh. Baru baca Allahumma lakasumtu. Kenapa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu. Tenggorokan udah basah. Wasabatal ajru insyaallah. Pahala udah tetap insyaallah begitu. Itu. Jadi ketika kita berbuka puasa, kepengen yang tadi siang hilang. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Ketika kita masih seger kayak begini, lihat orang beli mobil, pengen. Orang beli rumah, pengen. Orang jalan-jalan, pengen. Tetapi ketika sudah uzur, udah mendekati ajal, ditanya sama anaknya, Bapak, yuk kita jalan-jalan ke Eropa. Jawabnya apa? Gua udah nggak kuat, di rumah aja dah. Iya betul. Kepengen punya mobil enggak? Enggak. Ketika sudah mulai sakit-sakitan, sudah mendekati ajal, udah hilang pengennya tuh. Bahkan ketika sampai ajal tenggorokan udah nggak kepengen apa-apa. Iya betul ya? Iya dah, orang-orang yang sudah mendekati ajal pengen nggak beli mobil, beli rumah, pengen nggak? Enggak. Ketika orang di rumah sakit pengen cuma satu, apa? Sembuh. Orang masuk rumah sakit, ada nggak ketika masuk rumah sakit mendekati ajal, gue pengen beli mobil beli rumah ada nggak? Pengennya cuma apa? Sembuh. Nggak mikirin yang lain. Bahkan kita punya harta kita, mobil kita, rumah kita, kepengen sembuh kita jual. Iya betul. Bukan kita pengen beli, bahkan kita mau jual. Itu puasa kayak gitu. Kepengennya banyak, tapi ketika sudah berbuka, pengennya hilang. Nah, ketika kita puasa di bulan Ramadan ini, kita punya kewajiban. Kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil orang amanu, orang beriman. Apa bedanya amanu dengan aminu? Apa bedanya amanu dengan aminu? Apa bedanya? Apa beda amanu, aminu? Kalau amanu itu fil madi, asalnya amana, amana, amanu. Kalau aminu itu fil amr, asalnya amin, amina, aminu. Beda. Apa bedanya jenazah dengan mayat? Betul bedanya. Kita terkadang ngerti tapi nggak paham. Ini susahnya kita nih. Kita ngerti tapi nggak paham. Apa bedanya jenazah sama mayit? Apa bedanya? Ada nggak mobil mayit? Mobil mayit atau mobil mayat ada nggak? Adanya? Mobil. Apa bedanya jenazah dengan mayit? Kita ngerti tapi nggak paham. Kalau jenazah adalah orang yang meninggal dunia yang nggak kelihatan. Kalau mayit atau mayat, orang meninggal dunia masih kelihatan. Orang meninggal di atas balek ditutupin kain, mayit. Bukan jenazah. Tolong mayitnya digeser, mayit. Tapi kalau sudah masuk keranda, mobil masuk mobil, namanya jenazah. Makanya nggak ada mobil mayit, adanya mobil jenazah. Jadi kalau jenazah adalah orang meninggal dunia yang udah nggak kelihatan. Paham ya?
Kita biasanya ngerti tapi nggak paham tuh begitu. Makanya ketika kita sholat, usolli ala hadhil janazah. Terkadang kita usolli ala hadhil mayitati, mayitati. Enggak. Orang udah di dalam keranda kita kagak lihat. Usolli ala hadhil janazati, janazah. Jangan mayitati, mayiti jangan. Kecuali itu masih kelihatan. Ya, janazah. Usolli ala hadhil janazati. Paham ya? Iya, bedain ya. Kita terkadang ngerti tapi kagak paham. Nah, selain kita di bulan suci Ramadan diwajibkan puasa, kita diwajibkan untuk zakat. Zakat ini ada dua. Ada zakat fitrah sama zakat mal. Bukan mall. Iya, zakat mal. Kalau zakat fitrah syaratnya cuma dua. Satu, yang penting orang itu hidup di akhir Ramadan, di akhir Ramadan awal Syawal. Yang kedua, punya kelebihan makanan buat dirinya dan binatang ternak yang dia punya. Syaratnya itu. Zaman sekarang nggak ada dah. Nggak ada orang yang kelaparan nggak punya makanan. Iya. Iya. Nah, zakat itu az-zakatu tohrul iman. Zakat itu dapat mensucikan iman. Puasa dipanggil oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang beriman bukan? Yuk kita lihat. Kata Nabi, la imana liman lam, la solata liman lam, la imana liman lam yusolli alaih. Tidak beriman orang yang enggak sholat. La solata liman lam yusolli alaih. Enggak beriman orang yang enggak sholat lahu baginya. Orang yang enggak sholat itu enggak punya iman. Wala solata di malam enggak apa, tidak ada orang yang tidak dianggap sholat, orang yang enggak ngeluarin zakat. Di malam zakat lahu, la sholata di malam zakat lahu. Tidak dianggap sholat bagi orang yang enggak ngeluarin zakat. Pertama, tidak dianggap beriman orang yang kagak sholat. Orang yang kagak sholat dianggap enggak beriman. Berarti sholat penting. Kenapa? Sholat dengan zakat itu selalu bergandengan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau salah satu dikerjain, enggak termasuk. Sholat dikerjain, zakat enggak dianggap sholat. Sama dengan ati Allah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah juga taat kepada Rasul. Kita taat kepada Allah doang, tidak taat kepada Rasul, juga enggak masuk taat sama Allah. Oh, kita taat sama Rasul aja, Allah enggak, juga enggak. Paham ya? Itu ayatul makrunah tuh, ayat yang selalu dampingan. Iya. Orang sholat enggak mau zakat berarti enggak dianggap sholatnya. Itu. Kemudian kata Nabi, man mana'az zakata, barang siapa yang mencegah zakat, dia tahan zakat. Man mana'az zakata mana'allahu anhu hibzul mali. Barang siapa yang mencegah, menjaga, nahan, siapa yang nahan zakat, seolah-olah Allah itu dia juga nahan hartanya. Pakai hati-hati, hasinu amwalakum bizzakati, bentengilah hartamu dengan zakat. Yang punya harta banyak, bentengin dengan zakat. Yang punya harta banyak, bentengin hartanya dengan zakat. Kenapa? Kalau zakat itu tidak dikeluarkan, fallisu aulabih, maling yang lebih utama. Iya, maling. Kenapa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak orang minta-minta sama orang yang malu untuk minta-minta.
ada hak orang lain. Harta kita tuh ada hak orang lain. Makanya kalau ada orang hartanya banyak nggak ngeluarin zakat, pasti dirongrong dengan harta itu. Entah sakit mulu, entah kemalingan, entah kebakaran. Musibah pasti ada. Kenapa? Hartanya belum suci. Gampang ngitungnya. Kalau zakat mal itu kan syaratnya harus 1 haul setahun sama cukup nisabnya. Takran nisabnya adalah emas 93,6 gram. 93 gram aja dah. Kalau kita punya emas 93 gram, itu udah sampai nisabnya tuh. Nah, hitungan duit berapa? Ya sesuai dengan harga emas 93 gram. Kalau kita sudah punya emas 93 gram, berarti kita punya sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Emas sekarang berapa? Seandainya emas 1 juta, berarti punya duit 93 juta, kita sudah wajib ngeluarin zakatnya. Berapa? Setiap 1 juta 25.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Gampang hitungnya. Itu. Punya duit 100 juta. Keluarin zakatnya 2,5 juta. Kita punya mobil kita berapa nih pasarannya tahun ini? 100 juta, berarti udah 2,5 juta tuh mobil kita zakatin. Keluarin zakatnya supaya apa? Supaya Allah jaga. Karena orang man mana'a zakata mana Allahu anhu hibzul mali. Siapa yang menahan zakatnya, maka Allah akan menahan perlindungannya kepada harta itu. Itu. Ini tentang zakat mal. Ya. Zakat mal jangan ditahan-tahan dah. Ini bulan suci Ramadan keluarin zakatnya. Gampang ngitungnya, setiap 1 juta 25.000. Ntar pulang tuh inventarisir tuh kekayaan kita apa aja. Iya, takut apa? Supaya suci harta kita. Kan zakat aja mensucikan. Supaya harta kita suci. Supaya kita nggak sampai kena musibah. Itu. Nah, untuk zakat fitrah. Ini sering terjadi nih. Kalau kita siap jadi amil, orang yang ngurusin zakat harus siap capek. Kalau nggak siap capek, jangan jadi amil. Maksudnya begini. Mazhab 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab besar. Ketiga mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah itu adalah qutil bilad, makanan pokok suatu kampung. Kalau kampungnya itu suatu daerah makannya nasi, berarti beras yang dizakatin. Kalau suatu kampung makannya roti, gandum yang dikeluarin. Kalau makan pokoknya jagung, ya jagung dikeluarin. Hanya mazhab Hanafi saja yang boleh zakat fitrahnya pakai duit. Awas sih, ini banyak yang sering salah nih. Hanya mazhab Hanafi saja yang membolehkan zakat fitrahnya pakai duit. Takarannya bukan beras. Kalau kita mau zakat fitrah pakai duit, takarannya adalah kurma atau anggur seberat 4 kilo. Ayo. 3,8 kilo dibuletin jadi 4 kilo. Kalau kita mau ngeluarin zakat fitrah pakai duit, takarannya jangan beras. Ini kita zakat fitrah pakai duit, takarannya beras. 3,5 liter. Salah. Mazhab siapa yang begitu? Mau simple bikin mazhab sendiri.
Iya. Kalau mau pakai duit, takarannya harus pakai anggur sama korma yang beratnya 4 kilo. 3,8 kilo dibuletin jadi 4 kilo. Sekarang saya mau tanya, korma sekilo berapa? Yang paling murah aja dah. Hah? 30 kali 4 kilo. Sekilo 40.000 kali 4 160.000, boleh begitu. Nih saya dekat pita seorang 160.000, banyak amat. Takarannya korma. Wah. Nah, makanya di musola, di masjid itu nerima zakat fitrah pakai duit, ada biaya, ada apa ya? Rincian beras sekian, harga sekian, ini sekian, sekian kan gitu ya. Seliter 15.000, seliter 20.000, seliter 10.000, seliter 12.000, kan begitu tuh. Sesuai dengan nasi atau beras yang dia beli, yang dia makan. Seandainya dia makannya beras yang harganya 15.000, berarti zakatnya pakai beras yang harga 15.000. Nah, kalau seandainya ada lingkungan di musola ini pakai duit, berarti kita cuma diamanahin, nih, tolong beliin beras, begitu. Paham ya? Makanya ada apa ya, daftar harga tuh kan? Iya. Iya. Karena saya di Anima itu setiap akhir mau Ramadan, pakai hakim ngecek tuh. Berapa semuanya? Yang harga 15.000 berapa? Berapa Pak? Beliin. Aduk, takerin, bagiin. Bukan pakai duit lagi. Paham ya? Makanya saya bilang kalau mau jadi amil siap capek. Takerin. Paham ya? Kalau ada yang zakat fitrah pakai duit, kemudian kita kasih lagi pakai duit. Pakai mazhab siapa? Syafi'i, Maliki, Hambali, kutil bilad. Beras ya beras. Pakai duit boleh. Mazhab Hanafi dengan catatan takarannya bukan beras, korma atau anggur. Kalau takarannya beras, mazhab siapa yang mau dipakai? Mazhab Bang Mawi. Makanya kalau mau jadi amil siap capek, siap ribet. Paham ya? Paham ya? Iya. Kalau seandainya kita nerima nih zakat mal orang pakai duit, kemudian kita salurkan pakai duit lagi, zalim kita. Nggak boleh. Kalau mau takarannya duit, takarannya kalau mau zakatnya pakai duit, kita kembaliin ke duit, harus takarannya bukan beras, takarannya pakai anggur atau, paham nggak saya ngomong nih? Hah? Kalau seandainya nih kita nih mau bagiin orang zakat fitrahnya pakai duit, ya kan? Beras harga 15.000, 3,5 liter berarti 50.000 gitu ya, 50.000. Kemudian kita bagiannya pakai duit lagi 50.000, salah. Kita cuma dikasih amanat, nih gua kasih 50.000, tolong beliin beras, begitu sebetulnya. Paham ya? Kalau pakai duit, oh kita bagiin duit karena dia zakat fitrahnya pakai duit, kita salun pakai duit lagi, salah. Takarannya bukan beras, tapi adalah anggur atau korma. Anggur sekilo berapa? Hah? Paling murah. Yang paling murah berapa? Hah? 60 kali 4. Hah? 6 kali 4. 240. Itu kalau mau pakai duit tuh, saya zakat fitrah pakai duit ikut mazhab Hanafi 240, 4 kilo anggur boleh. Hebat, berarti kaya dia. Oh kita kan hitung-hitungan, daripada zakat anggur 240.000 seorang, mendingan gue beliin beras 50.000, kan begitu, dapat 4 orang, kan begitu ya. Kita mah hitung-hitungan. Kalau kita mah hitung-hitungan, cari yang termurah. Iya.
Iya, hitung-hitungan kalau kita mah. Iya. 240 seorang. 5 orang lumayan, mendingan beli beras aja dah, kan begitu. Iya betul. Iya. Iya, kalau kita mah hitung-hitungan buat zakat. Iya, maaf. Ini bagus juga pertanyaan nih. Kalau pakai anggur cap orang tua, iya. Berarti berapa botol mau dikeluarin? Iya. Enggak. Orang yang zakat fitrahnya takarannya anggur pakai botol, itu rata-rata yang nerima juga yang suka botol itu. Mazhab Aruk ini. Zakat mal, saya ngomong zakat mal lagi nih. Kalau sedikit masih gampang ngeluarinnya, masih enteng. Manusia kan hitung-hitungan. Kan saya bilang manusia itu hitung-hitungan. Kalau kita punya duit 100 juta, zakatnya berapa tadi? 2 juta setengah. Punya duit 100 juta, zakatnya 2 juta setengah. Enteng kagak? Alah, masih banyak sisanya. Kan begitu ya? 100 juta, 2 juta setengah. Alah, masih gampang. Enteng ngeluarin. Saya mau tanya, punya duit 5 miliar. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 125. Mikir kagak ngeluarinnya? Paham gak saya ngomong nih? Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2 juta, kita ngeluarinnya enteng gak? Mikir kagak? Enggak. Alah, 2 juta setengah, enteng. Ketika punya duit 5 miliar, zakatnya berapa? 125. Kira-kira mikir nggak ngeluarinnya? Pas mau ngeluarin 125 juta, sayang-sayang amat ya. Mendingan beliin motor, mendingan beliin mobil, dapat Avanza ini, kan begitu. Ya betul. Itulah manusia. Itulah manusia. Hitung-hitungan. Padahal 5 miliar itu banyak. Ketika ngeluarin 125 juta, mikir lagi. Itulah manusia, hitung-hitungan sama Allah. Nih kayak kita begini nih. Orang yang jalanin perintah Allah, ikutin sunnah Rasul, orang yang kagak hitung-hitungan. Makanya kalau puasa jangan hitung-hitungan. Terkadang kan kita puasa, maaf, lagi puasa, baru banget sahur nih, udah mikirin buka enggak? Saya mau tanya, baru banget sahur, udah mikirin buka enggak? Hah? Hah? Udah mikirin buka enggak? Itu. Di rumah aja kita mau bini kita begitu. Bini kita mula-mulain sih emang ya, Bang, entar kira-kira buka pakai apa? Padahal lagi makan sahur. Bener nggak? Kalau nggak kita request sama bini kita, entar buka pakai timun suri aja ya, perut gue lagi nggak enak nih. Ada nggak begitu? Padahal baru makan sahur. Ada nggak begitu? Ada. Itu masih, ya itulah manusia. Padahal kita ibadah karena Allah. Tapi ya begitulah. Kalau kita nanam padi, rumput numbuh. Kalau kita nanam rumput, padi nggak numbuh. Iya. Jadi setiap ibadah, setiap amal yang baik itu pasti ada apanya ya? Ada penyakitnya, ada ilatnya, ada penyakitnya. Makanya puasa itu dibagi 3. Ada puasanya orang awam. Minimal kita puasnya khawas dah. Kalau khawasul khawas mah susah. Kalau kita puasa awam rata-rata dah. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa enggak ada pahala puasanya kecuali lapar sama haus doang. Iya. Kayak kita puasa suruh dokter. Besok puasa ya, mulai jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Jangan makan dan minum. Besok mau cek darah. Namanya apa tuh? Puasa juga ya? Iya puasa, padahal bukan puasa.
Yang namanya puasa adalah imsakun nafsi minal akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar kapan? Subuh. Imsak enggak ada. Imsak enggak ada. Ada orang yang ngomong begini, kalau sudah imsak jangan makan. Salah. Itu biasanya imsak itu 10 menit sebelum subuh. Kita berhenti makan dan minum atau ngerokok kalau udah azan. Ini mah waktu imsak, udah jangan makan, jangan minum, imsak. Salah. Paham ya? Karena pengertian puasa adalah imsakun nafsi minal akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Nahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam terbit fajar subuh. Kita sinkronkan dengan mata yadkhulu waktu subhi. Kapan masuk waktu subuh? Mata yadkhulu waktu subhi. Kapan masuk waktu subuh? Yadkhulu waktu subhi min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Masuk waktu subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Iya tuh, terbit fajar waktu subuh. Ini ada yang bilang kalau udah imsak nggak boleh makan. Salah. Itu mah lampu kuning untuk hati-hati. Maksudnya apa? Jangan sampai udah imsak kita masih makan, azan subuh belum minum. Makannya sagon. Makan sagon, azan subuh. Gimana kira-kira? Kita minum, batal udah subuh. Kagak minum. Itu maksudnya begitu. Jadi imsak itu lampu kuning. Supaya apa? Ketika sudah tiba waktu azan subuh, tenggorokan kita sudah nggak ada nyimpen makanan. Seperti itu. Ini aja ya pesan saya buat amil. Besok kalau ada orang yang zakat fitrah pakai duit, tugas kita adalah beliin beras sesuai dengan kemampuan harganya. Yang 15.000 berapa, yang 20.000 berapa. Tuh beliin semua tuh. Karena apa? Amil itu cuma jadi amanah doang. Kita diamanatin, nih tolong beliin. Kita kalau udah dibeliin, kumpulin, aduk. Nggak ada duit. Kalau pakai duit, pakai zakat mal. Ya paham ya? Jadi ketika satu orang berapa nih kita aduk? 5 liter. Duitnya 50.000. Duit itu ambil dari zakat mal. Jangan dari zakat fitrah. Paham ya? Itu tugas amil. Supaya apa? Supaya yang tidak menyalahi aturan. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk as-shaimin was-shaimat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan begitu luas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk kita benar-benar melaksanakan apa yang beliau sampaikan tadi mengenai zakat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Demikian. InsyaAllah minggu yang akan datang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Karim. Jadi terima kasih, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.